Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kita kembali hadir di tempat ini adalah semua kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa pagi ini ada di tempat ini, kita akan menikmati kasih Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita lebih mengalami Allah, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami memuji-Mu pagi ini. Kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Karena kami memerlukan Engkau setiap hari. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sekali lagi, setiap jam ya Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, Kau perlukan. Datang juru selamat. Berkatilah.
di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus Kau yang ku perlu. Katakan setiap nafas, di setiap nafas ku perlu Kau. Amin. Di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus Kau yang ku perlu, di setiap nafas ku perlu Kau. Amin. Di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus Kau yang ku perlu, di setiap nafas ku perlu Kau. Amin. Di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus Kau yang ku perlu. Tuhan tiada. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau ya yang penting sejak terang setiap jam ya Tuhan, di Kau ku berlukan, ku datang juru selamat berkat. Katakan, ya Tuhan tiada. Tuhan tiada, ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejak terang setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena kami memerlukan Engkau setiap saat. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang agung, haleluya. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan.
Engkau yang memberi sejahtera buat kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kalau kami ada sampai pagi ini semua karena kemurahan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami. Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami. Haleluya. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Haleluya. Kami butuh jambahan-Mu Tuhan. Jambalah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kuatkan Tuhan. Berikan kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan. Sekali lagi katakan Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Dengarkanlah setiap doa kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kami juga Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Engkau yang mendatangkan kami di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu, karena kami tahu Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ada dalam kuasa dan kendali Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorak. Kami mau bersukacita karena ada Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal bangkit berdiri. Pada pagi hari ini mari kita memuji Tuhan, menyembah Allah karena ada Dia di tempat ini. Mari kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setiap Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih Amin. setiamu. Oh, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kasih setia Tuhan selalu ada untuk selama-lamanya. Tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mengangkat pujian. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. Haleluya. Kuasa iblis tak dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan.
Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dan dikalahkan. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin. Oh haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemenangan itu. Oh haleluya. Sekali lagi katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi, ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Katakan glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi, oh, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, 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 pujihu, haleluya, pujihu. Oh,
kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami ingin merasakan lebih dalam lagi Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong sampai saat ini, kedepannya pun Allah akan menolong. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Seperti Engkau hadir di puji-pujian kami, di pemberitaan firman-Mu Engkau akan hadir. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sampai kita mungkin berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Oh haleluya. Oh Engkau alasan kami hidup Tuhan. Kalau kami ada sampai pagi ini, itu karena Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami butuh Tuhan. Engkau mengetahui setiap keadaan kami. Oh haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan. Angkatlah masalah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jambalah setiap kami. Jambalah, jambalah Tuhan. Jambalah Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami ada. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah untuk setiap kami. Bekerjalah untuk setiap umat-Mu Tuhan. Lawan mereka. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu besar. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Seluruh jemaat katakan Yesus pegang tangan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguhlah benar Tuhan. Engkaulah alasan kami ada sampai pagi ini. Amin. Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa di sorga. Punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami Bapa di sorga, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, hidup kami ini ada dalam kendali-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan
hadapan-Mu. Terus taat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Buat kebaikan demi kebaikan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kekuatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kesehatan dan kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat tubuh kami yang sehat dan kuat yang berasal daripada Engkau, kami boleh pakai untuk hormat Amin. Dan biarlah Engkau melayakkan setiap pribadi kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau siapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai dia lebih hari lebih biasa Tuhan. Terlebih pada siang yang indah ini Tuhan. Urapan Allah ada pada hamba-Mu Tuhan Yesus. Bila setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus, berikan kami telinga seorang murid yang baik. Bukan hanya kami mendengar Tuhan Yesus, tapi jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terlebih dari segalanya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan berikan persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan persembahan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami mau beri Bapa Tuhan, karena itu semua berasal daripada Engkau. Berkatilah keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami Bapa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita yang daripada Engkau, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan kami akan memberikan persembahan kami. Bila persembahan ini Tuhan kami pakai untuk hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada petugas dipersilakan maju ke depan untuk mengumpulkan kolektor sambil kita angkat pujian Zaman Sekarang Berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Katakan zaman sekarang berjaya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Naikkan pujian ini sekali lagi sampai kita makin berdiri untuk menyambut firman Allah. Kami persilakan kepada hamba Tuhan
sana. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Oh, maaf. Kita berdoa dulu ya. Bapa dalam sorga, terpujilah namamu. Kami sudah menyanyinya buat Engkau, memuji-muji Engkau, dan kami dikuatkan lewat itu ya Tuhan. Betapa Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan dari pemikiran hamba, tapi biarlah Tuhan itu datang daripadamu lewat Roh Kudus-Mu yang akan memberitahu segala rahasia tentang Engkau. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Kami hanya bergantung hanya kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sorry, saya lupa. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang boleh mempercayakan kami untuk melayani hari ini. Saya baru dari SAB hari Jumat malam dari Surabaya langsung ke Jakarta. Terus singkatnya hari ini saya berada di sini dan sebelumnya hari Sabtu sudah melihat cucu pertama ya, yang namanya Levi Rahmaninov Ratulangi kamu. Jadi Bapak Gembala sini punya cucu pertama termasuk saya yang sudah umur 67 baru dapat satu cucu. Haleluya. Saya percaya Tuhan nanti akan tambahkan. Amin. Haleluya. Sebetulnya saya tidak teringat, tapi karena tadi dinyanyikan zaman sekarang berjagalah. Ada satu berita yang bagi saya itu sangat spektakuler. Kenapa saudara? Kalau saudara ikuti, ada sebuah pemberitaan mungkin di sini sudah pernah ikuti, namanya Projection Conseil European Nuclear Resort. Itu berpusat di Eropa, dan mereka membuat sebuah instalasi di bawah tanah 174 meter dengan terowongan yang hampir 40 meter. Itu panjangnya kurang lebih 27 km. Maksudnya apa? Itu mereka membuat instalasi, mereka namakan itu LHC, Large Hadron Collider, alat penumbuk raksasa. Yang dialirkan di dalam terowongan itu adalah proton dan antiproton. Ini bahasa memang bahasa itu. Ini ditabrakkan ya, partikel ini ditabrakkan sehingga hasil tabrakan itu memercikan sebuah percikan yang mereka katakan adalah God particle. Bapak Ibu, kita sudah mendengar God particle, mereka mencari partikel Tuhan. Ada juga yang bilang mereka juga mencari partikel setan. Nah, itu kalau itu sudah diketemukan, itu the end of knowledge. Ya. Jadi semua pengetahuan sudah mengarah ke sana. Karena siapa lagi saudara, kalau bukan God particle, nggak ada lagi yang bisa lawan. Saya bilang ini adalah menara Babilonia modern, yang kalau menurut saya tidak akan tercapai. Saya percaya itu karena waktu mereka bikin percobaan, sekali mereka tabrakkan sudah memercikkan God particle. Percikan cuma bertahan 3 detik dan menghabiskan kalau tidak salah hampir 110 miliar US dollar. Bayangin cuma bertahan 3 detik. Nah, mereka sekarang tambah gila saudara, mau bikin 67 km di bawah tanah dari yang sudah ada. Jadi saya bilang
zaman sekarang memang berjagalah, karena kita melihat ada hal-hal yang akan muncul dahsyat sekali di dunia ini. Itu membuktikan kita harus tetap berjaga-jaga, harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya kasih judul pemulihan jiwa, pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, saya pernah bawa di tempat ini going to the next step. Nah, ada sebagian ayat yang saya kutip, nanti sudah pernah di ini, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kalau kita baca 2 Korintus 1 ayat 10, 2 Korintus 1 ayat 10, saya bacakan dan saudara bisa baca. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, jadi kalau kita lihat sini sangat jelas ayatnya dan diperjelas oleh bahasa Inggris. Who deliver us from so great a death, and do deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Jadi kata deliver ada 3 kali. Penyelamatan atau pemulihan. Coba kita lihat berikut. Ia telah, ia telah itu who deliver. Jadi bentuk lampau. Baru Ia akan menyelamatkan kami. And do deliver, Dia sedang menyelamatkan kami. Ia akan menyelamatkan kami lagi. He will yet deliver us. Saudara, ini berbicara di mana Rasul Paulus mendapat ilham Roh Kudus dan dia melihat sebuah kematian, kengerian yang begitu ngeri. Kalau kematian roh luar biasa. Nah, kapan itu terjadi? Kapan ketiga hal ini terjadi? Ia telah menyelamatkan kami. Saudara, saat kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka roh kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Sang Maha Kuasa, hubungan kita dengan Allah, kita dipulihkan. Tadinya di pemandangan mata Tuhan kita ini mati secara roh. Kita boleh hidup tapi secara roh kita sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Waktu Adam diciptakan dia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Dan Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itu berbicara tentang jiwa. Jiwa akan diselamatkan lagi. Kenapa bahasanya seperti itu? Saudara, nanti kita akan lihat bagannya. Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi yang tadi present tense, yang terakhir itu adalah future tense. Jadi jiwa, ya, He will deliver us. Jiwa itu nanti akan dipulihkan lagi. Jadi pemulihan roh sudah terjadi, pemulihan jiwa sedang berlangsung, pemulihan tubuh nanti akan terjadi di hari terakhir. Ya, coba kita lihat. Kenapa dia tidak mau geser ini? Nah, kenapa dia loncat? Oke, kalau kita berkaca dulu sebentar ya, secara cepat saja. Kenapa Tuhan harus memulihkan tubuh, roh, jiwa, dan tubuh? Kalau kita lihat penciptaan Allah itu sebetulnya begitu sempurna. Waktu Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi itu begitu sempurna. Ya. Sesuatu ciptaan Allah itu adalah sempurna. Jadi kalau ada pakar-pakar yang mengatakan bahwa itu tanaman-tanaman atau fosil-fosil yang dibawa itu sudah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, kita tidak tahu. Waktu Tuhan menciptakan sempurna itu berapa lama? Nanti kalau udah di sorga baru boleh tanya saudara. Berapa lama dia menciptakannya itu? Baru jarak dari antara kejatuhan Lucifer ini biru, abu-abu, itu ciptaan Tuhan yang luar biasa itu jadi rusak karena Lucifer dicampakkan ke bumi.
Lalu Tuhan mengadakan restorasi dari hari pertama sampai hari ke-7. Itu Minggu Penciptaan, disebutkan dalam Minggu Penciptaan. Dan di situ saudara, Tuhan mengadakan restorasi atau mengadakan jadi kalau dilihat, dia menjadikan yang sudah ada, yang sudah dirusakkan itu dijadikan kembali melalui Penciptaan 1, 2, 3 sampai 7. Nah, kalau kita lihat berikutnya itu ada 3. Ya, ada 3. Itu tidak diketahui berapa lama. Jadi ini bisa kita menyampaikan kepada ahli-ahli saintis semua yang mengatakan bahwa ribuan tahun, jutaan tahun, kita ini tidak diketahui. Saya belajar dari Petasaman, yang dari sebuah buku yang diakui juga oleh dulu Bapak Gembala kita Ahamande. Dia melihat, dan saya baca buku itu, manusia hidup tanpa dosa hampir 4.000 tahun. Manusia hidup tanpa dosa, kekekalan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, Adam, manusia jatuh dalam dosa. Mulai dari situ, maka dikatakan ada tercipta dispensasi waktu. Waktu itu baru mulai dihitung. Sehingga dibilang pada hari ini kamu makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Hingga manusia tidak pernah mencapai umur sampai 1.000 tahun. Yang paling tua Metusalah. Ya, yang paling tua 969 tahun kalau tidak salah ya. Ya, Metusalah. Lain itu tidak ada yang bisa melewati 1.000 tahun. Saudara, dari apa yang sudah Tuhan ciptakan, baik, semua baik yang diciptakan, tapi si Lucifer ini mau merusak. Dia merusak bumi yang sudah sempurna, dia merusak sehingga bumi itu disebut tohu pabohu, hancur, bercampur. Lalu Tuhan mengadakan pemulihan, minggu pemulihan itu. Lalu setelah manusia diciptakan 6 hari ke-6, mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak bisa menggunakan free will yang ada, yang Tuhan berikan. Karena kita ini bukan jadi robot, saudara. Tuhan tahu, dia kasih kehendak bebas dalam kita untuk kita memilih. Tapi yang dipilih oleh Hawa adalah buah pengetahuan baik yang jahat. Coba dia makan, dia kan tidak dilarang tuh pohon yang satu lagi, pohon kehidupan. Nah, ini intermezzo saja. Dan memang ini fakta. Kenapa malaikat itu diusir dari Taman Eden? Karena jangan sampai dia masuk ke Taman Eden tapi dia makan buah kehidupan dan dia akan hidup kekal dalam dosa ketidaktaatan. Itulah maksudnya kenapa dia harus diusir, keluarkan dari Taman Eden. Ya, ini cerita panjang, saudara. Nah, lalu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang oleh Rasul Paulus mengilhami ayat yang sudah kita baca tadi. Bahwa dia sudah mengadakan dia akan mengadakan pemulihan, yaitu Tuhan Yesus, pemulihan roh, menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan Allah. Akibat kejatuhan di Taman Eden, ya, manusia melawan perintah. Jadi Tuhan Yesus datang. Nah, itulah maksud kenapa sampai kalau kita dengar ada Matius pasal 3 ayat 2, pasal 2 ayat 3, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Sayangnya ada di YouTube saya lihat ada yang membawa itu kepada akhir zaman. Padahal itu adalah ayat penginjilan berita sukacita. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Dulu kerajaan sorga itu jauh dari manusia. Hukum Taurat malah menambah manusia itu berdosa, ya, menambah beban dan lain-lain sebagainya. Sampai berjalan sampai akhirnya Tuhan harus turun ke bumi. Ada yang banyak bertanya, kenapa Tuhan tidak jadikan langsung kita jangan berdosa, jangan apa. Tuhan bukan begitu.
Tuhan pingin kita taat kepada perintahnya, firman-Nya. Oleh sebab itu dikasih kehendak bebas untuk memilih. Saudara, kalau dibilang memilih, saya teringat waktu saya diperhadapkan kepada memilih pekerjaan dunia atau saya ambil pekerjaan Tuhan. Saya tanggal 4 Juni harusnya berada di Malaysia. Saya sudah tinggal mau tanda tangan kontrak, saudara. Singkatnya, karena sesuatu hal, sampai saya ke Manado, saya juga ditawarkan sebuah proyek glamping resort untuk saya pegang. Tapi saya cuma sampai kepada pengurusan perizinan dan topografi. Habis itu saya lepas karena saya harus kembali masuk ke Beji 10 Agustus. Di situ saudara, saya diperhadapkan untuk memilih. Kita semua sekarang dalam hidup ini diperhadapkan untuk memilih. Apakah kita memilih jalan yang benar atau jalan tidak benar? Kehendak bebas, jangan sampai kita salah menggunakan. Dari sejak Yesus itu, maka ayat ini turun. Sekarang ayat itu bisa berlaku zaman ini, dan juga berlaku di kehidupan seseorang. Sejak kita percaya kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut kita, maka roh kita dipulihkan. Setelah roh dipulihkan, apakah dengan otomatis jiwa kita dipulihkan? Otomatis dipulihkan, saudara? Jiwa kita masih harus dipulihkan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kalau kita lihat di skema ini yang saya buat, saya belum sampai ke situ ya. Nanti saudara bisa lihat ya peta zaman yang saya buat. Semua di situ sudah tergambar bagaimana di warna biru itu Yesus datang ya untuk memulihkan roh kita. Kita menerima anugerah daripada Dia. Nah, saya kembali tadi, kita lihat slide berikut. Yesus memulihkan roh, jiwa dan tubuh dengan hidup dipenuhi oleh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi di warna biru ini peran Roh Kudus yang bekerja. Nah, kalau kembali di dalam kehidupan kita, saudara bisa lihat pemulihan jiwa di skema ini. Itu warna hijau. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, roh kita dipulihkan. Jiwa kita akan dipulihkan terus menerus sampai seumur berapa kita hidup. Atau siapa tahu Tuhan Yesus datang kita masih hidup. Amin. Cuma sedikit ya. Berarti mati semua banyak. Tuhan Yesus datang tetap mau masih hidup, disingkirkan, masuk dalam rencana gereja Tuhan yang sempurna. Amin. Itu usaha kita ya, kemauan kita. Jadi pemulihan jiwa, kalau saudara bisa lihat di bawah sini, ini ada sedikit berubah dia. Yohanes 3:16, di sana ada juga Yohanes 14 ayat 6. Saudara lihat Yohanes 3:16, semua sudah tahu. Barang siapa yang percaya, maka roh dipulihkan. Nah, sekarang jiwa ini, saudara. Jiwa ini adalah paling krusial di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan seseorang, paling krusial. Oleh sebab itu banyak sekali orang yang jatuh di jiwa ini. Karena di dalam jiwa itu berisi keinginan, kemauan, emosi, kehendak. Apa saja saudara ada di dalam jiwa. Maka itu kenapa kita nggak boleh makan darah. Karena di dalam jiwa, di dalam darah ada jiwa. Pada saat orang meninggal, nah itulah saudara. Coba orang meninggal, kecelakaan yang paling jelas. Kehabisan darah dia langsung meninggal. Jadi jiwa ada di dalam darah. Setelah dia meninggal tidak ada lagi keinginan, emosi dan lain-lain. Bawa ini macam-macam, bawa makanan, bawa bajunya ditaruh dalam peti supaya dia pakai atau tidak ada, saudara. Setelah mereka mati, mereka sudah urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Ya, kita penghormatan kepada orang-orang yang pernah kita kasihi.
kita datang merawat kuburan dan lain itu wajar ya. Nah, kalau kita lihat di sini Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Boleh dibaca? Kita baca sama-sama. Galatia 5, tinggal dibaca ini. Perbuatan daging. 2, 3. Perbuatan daging, sama-sama ya. Oh, mati ya. Perbuatan daging, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan dan roh pemecah. Ayat berikut, baca sama-sama saudara ya. 2, 3, kedengkian, kemambukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan amenkan saudara, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan diamenkan. Kita harus mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bukan tidak mendapat bagian. Nah, ini kenapa saya tulis dengan warna merah dan dasarnya hitam. Laki-laki lari dari zona nyaman pohon kertau. Ini saya pernah bawa di sini. Kita baca 2 Samuel 5 ayat 15. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Saudara, ini Raja Daud waktu itu ya. Saudara bisa baca di sebelumnya di pasal 2 ini, pasal 5 ini. Indah sekali ceritanya. Nah, saya bilang pohon kertau, saya belajar. Pohon kertau itu adalah artinya evil spirit. Kenapa Tuhan suruh keluar kita dari pohon, di bawah pohon kertau, suruh lari berperang. Di atas pohon kertau itu sudah terdengar langkah Tuhan. Ya, sudah terdengar langkah Tuhan. Kalau kita ada di bawah pohon kertau, biasanya kalau orang berteduh di bawah pohon, lagi panas, zona nyaman. Enak ya? Lagi panas misalnya saudara berada di lapangan terus datang di bawah pohon, enak banget, zona nyaman. Nah ini saudara, di konteks ayat ini dibilang kita harus lari dari bawah pohon kertau, karena pohon kertau itu evil spirit. Nah dari orang yang duduk di bawah pohon kertau itu bumi, sampai ke atas pohon itu adalah udara. Siapa yang menguasai udara kita? Iblis. Ya, yang sudah kita ada belajar dalam firman Tuhan, penguasa-penguasa di udara itu diserahkan kepada iblis. Nah, oleh sebab itu kita harus keluar dari evil spirit. Saudara baca, saya kasih nama itu dulu, going to the next step. Kolose 3 ayat 3. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Carilah perkara yang di atas pohon kertau itu ada langkah Tuhan. Haleluya. Kita rindu untuk mencari hal-hal yang di atas pohon kertau itu, yaitu hadirat Allah. Kolose 3 masih ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita masih hidup di bumi saudara, kita masih perlu makan, kita masih perlu macam-macam. Tapi jangan sampai kita terfokus kepada hal-hal yang ada di bumi. Kita harus hidup dengan Tuhan. Kita lihat ke atas, yaitu berbicara hadirat Tuhan. Kita selalu rasakan. Tadi sudah kita nyanyikan, tiap jam, tiap detik kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah.
kita sudah dipulihkan. Oleh sebab itu kita jangan tinggal di bawah pohon kertau. Kita terhimpit dengan pohon-pohon ini, zona nyaman, dengan zona nyaman. Karena ini akan sangat berpengaruh di dalam jiwa kita. Saudara, saya dengar di sini akan ada pembentukan panitia. Di dalam pembentukan panitia, kalau kita tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, ada banyak hal-hal yang akan keluar. Saya maunya begini, saya maunya begini, saudara. Betul apa betul ya, saudara? Dalam satu pembentukan. Tapi saya pikir di sini semua luar biasa. Berjalan dipimpin oleh Roh. Ya, kalaupun pendapat tidak diterima, kita harus tahan diri. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi nanti sebentar ada pelantikan. 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Hidup oleh Roh. Kolose ini masih. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita. Ini di Galatia ini ya, ini Galatia. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kebaikan, dan kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Banyak sekali, saudara. Jadi di dalam jiwa ini ada pertarungan keinginan daging dan keinginan roh. Kita mau menang yang mana? Kita dikasih free will, kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau hidup daging dalam kedagingan atau kita mau hidup oleh roh? Untuk bisa kita, saudara, kita berusaha hidup di dalam roh. Makanya saya bikin ada bagan yang saya kasih nanti. Ya. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini menyangkut pemulihan tubuh. Ya. Sesudah itu kita akan yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah juga kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berikut dalam 1 Korintus 15 ayat 2, nafiri terakhir kita diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Yang sudah mati, yang masih hidup, begitu nafiri berbunyi, kita akan diubahkan dalam sekejap mata, dan kita akan diubahkan menjadi tubuh roh. Ya, kita akan diubahkan menjadi tubuh roh yang mempunyai tubuh kehidupan kekal. Saudara mau masuk dalam kehidupan kekal? Amin. Biarlah yang menang dalam proses pemulihan jiwa ini, yang menang adalah kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat lagi bagan tadi itu, ini sebetulnya warna kuning tuh harus di warna biru. Ya, kalau saya punya itu. Oh ya, di sana ada. Saudara, jiwa itu harus selalu, kita harus sadar, kita harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita sampai kepada pemulihan jiwa yang sesungguhnya, di mana kita masuk di dalam gereja sempurna. Dan pada waktu Dia datang kembali, kita akan diubahkan. Haleluya. Betapa indah waktu itu kalau nanti terjadi. Saudara tentu mau ya. Amin. Haleluya. Ini bukan berita
bukan berita apa istilahnya, aduh saya lupa, berita menyenangkan atau bagaimana saudara, atau hanya untuk berita kosong dan lain-lain. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, inilah Alkitab yang saya bilang tidak ada duanya. Semuanya connect, semuanya link. Karena apa? Ditulis oleh 1.400 orang. Tetapi dia mempunyai narasi keselamatan yang luar biasa. 40 orang lebih yang menulis, tetapi semuanya connect. Ya, mempunyai narasi kehidupan. Saya sudah lama jadi jemaat Ketapang, belajar kepada Om Hani. Tetapi setelah saya masuk SAB, saudara, lebih lagi Tuhan membukakan, mengajarkan ayat per ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara. Luar biasa. Waktu saya masuk, oh begini. Kalau nggak tahan, memang saudara, di sana kita menjadi nol. Bapel, orang nada bilang bapel, baso sapu. Apa saja gantian, kita bagi kelompok. Mengerjakan, ya kita jadi nol. Saya senang, saya bahagia. Karena kalau kita bisa menuruti semua aturan, ya termasuk aturan di dalam firman Tuhan, kita akan bersuka cita dan bergembira. Amin. Coba kalau kita hidup dalam daging, di kantor, wah ada kelebihan uang, dipercayakan uang 100 juta, dia pakai dulu untuk belanja dan lain-lain. Itu hidup tidak tenang, karena dia berjalan dalam daging. Dia ingin lebih, dengan cara-cara yang tidak benar. Dia mengambil hak orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu orang yang berjalan di dalam kedagingan. Tetapi kalau dia berjalan di dalam roh, Tuhan akan menyertai dia sampai kepada pemulihan tubuh. Haleluya. Saya undang pemain musik. Semua, saya tadi senang dengan lagu apa itu, hendaklah setiap jam, setiap waktu itu tadi, supaya Tuhan selalu sertai kita, saudara. Nah, untuk kita bisa berjalan itu, mari kita minta supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Berkarya Roh Kudus. Saya undang yang ini. Haleluya. Kiranya penyampaian firman Tuhan yang singkat ini boleh. Mungkin saya sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara kepada saudara masing-masing, termasuk saya. Saya belum sempurna. Saya masih mengharapkan supaya Tuhan menyempurnakan saya. Itu terlihat dalam usaha kita semua mau sampai kepada kesempurnaan. Pemulihan jiwa ini tidak bisa kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu, kalau ada doa, kita harus ke gereja, kita harus bersekutu bersama-sama. Itu dalam rangka pemulihan roh. Karena pernah terjadi, saudara, dia percaya kepada Yesus, tapi dia masih menempeleng istrinya. Dia masih memakai dan lain-lain. Kenapa? Rohnya sudah dipulihkan, dia percaya Yesus, tetapi jiwanya masih labil, naik turun. Oleh sebab itu, setiap anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, biarlah kita bertumbuh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa
kami Bapa, jadikan kami sesuai. Biarlah kami hidup di dalam roh, bukan di dalam kedagingan. Ubahlah kami Bapa ya. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menyertai jiwa kami ini, supaya kami boleh menerima pada saat sebuah kesempurnaan di dalam Engkau. Haleluya. Roh Kudus di sini, berkayalah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami Tuhan. Jamalah setiap kami perlu jamahan-Mu melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami tidak kuat menghadapi dunia ini, tetapi kami percaya kalau kami hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, jadikan kami segala sesuai dengan firman. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Kita mau ke penyerahan anak Bapak Ibu Saudara. Saya simpulkan aja 1 menit khotbah ini. Kalau saudara tahu satu istilah tentang bahwa orang Kristen itu harus berjuang menjadi sama seperti Kristus lebih bilang. Apa perjuangan itu? Perjuangan itu adalah perjuangan tadi jiwa yang terus menerus dibaharui dalam kehidupan kita sampai menjadi sama seperti Kristus. Engkau berharap tubuhmu dimuliakan, dipulihkan, diubahkan, tunggu kita mati. Roh kita sudah dimulai dan Tuhan sudah selesai dengan roh kita. Tapi kita kadangkala jatuh bangun hanya persoalan jiwa ini. Itu sebabnya bergantung sama Roh Kudus yang memampukan kita menang dalam setiap peperangan hidup kita. Amin. Haleluya. Sampai hari ini kita terus tidak pernah berhenti bahwa perjuangan kita untuk menjadi sama dengan Kristus harus kita reaksikan dengan setia kepada Tuhan. Ada penyerahan anak, saya undang Bapak Ibu dan anaknya dibawa ke depan, minta tolong. Oke, sembari dibawa ke sini. Jadi yang khotbah ini adalah opa dari yang mau diserahkan anaknya. Sembari ditunggu, saya mau baca Matius 19 ayatnya yang ke-13 mulai. Dengar saya bacakan begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, dan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Matius 19 ayat 13 mulai. Satukan 3 ayat ini seterusnya sampai 13 sampai 15. Ayat 15 bilang, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ini salah satu doktrin GPDI bahwa anak kecil itu tidak perlu dibaptis, anak kecil itu hanya diserahkan sama Tuhan. Amin. Kita mengacu kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persoalan anak kecil ada persoalan yang paling rumit sebenarnya. Persoalannya harus kita berikan perhatian khusus. Orang-orang Yahudi
sangat tidak mengistimewakan anak, sehingga mereka berkata mereka itu bukan anak kecil dalam doa-doa mereka kepada Bapa di surga. Tetapi orang Yahudi sedang bertanya tentang siapa paling besar di surga. Kalau kita baca ayat ini, waktu orang membawa Yesus, lalu murid-muridnya melarang, Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Perhatikan ayatnya yang ke-14 ini. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Dia tunjuk anak itu, orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan sorga. Dia gak bilang orang seperti rasul-rasul yang ikut Yesus, tapi dia bilang anak kecil ini. Satu waktu orang tanya, Tuhan siapa yang terbesar di sorga? Orang berdebat, di sorga paling besar siapa di antara kami para rasul? Tuhan gak jawab Petrus, gak jawab Yohanes, gak jawab Andreas dan sebagainya. Tapi dia mengambil suara anak kecil. Dan dia taruh di depan mereka. Dia bilang, jikalau kamu gak bertobat dan menjadi sama. Yang saya sedang pikirkan lagi nih, orang kalau bertobat menjadi dewasa dong. Tapi dia bilang, kalau kamu gak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya gak selamat. Apa sih hebatnya sementara orang Yahudi menganggap remeh anak kecil, tapi Tuhan mengidolakan anak kecil sebagai standar ukur orang masuk surga. Lalu apa yang kita belajar dari anak kecil? Saudara-saudara, apa yang harus kita belajar dari anak kecil? Kemarin ada tamu dari Polres juga yang datang menengok cucu kami, saudara. Dia datang sama suaminya, suami istri sama 2 anaknya laki-laki. Jadi mereka datang orang tua ngobrol-ngobrol sama Eli sama Nia, anak-anak kecilnya main di luar. Lalu anak yang paling kecil mungkin 4-5 tahun, saudara, dia main, dia ada lato-lato. Saudara, lalu dia main lato-lato. Tek 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 tek. Dia senang banget main lato-lato si anak kecil ini. Lalu kemudian sudah mau pulang, bapak ibunya bilang, "Ayo, Dek." Saya lupa namanya. Siapa namanya? Jose, ayo pulang Jos, pulang. Dia bilang, "Entar, kenapa? Karena dia main lato-lato." Udah, itu punya Koko Noah, nanti kamu main di rumah. Apa dia bilang? Di rumah nggak ada lato-lato, Ma. Saya tanya, lebih jujur mana mamanya sama anaknya? Lebih jujur mana, anaknya atau mamanya? Saya tahu anaknya, kenapa? Karena kemudian mamanya bilang begini, "Entar nanti kita beli." Berarti di rumah ada lato-lato tidak? Siapa lebih jujur? Siapa lebih? Anaknya. Apakah anaknya kalau lapar nahan tapi makan di rumah enggak? Di rumah orang kalau dia lapar dia bilang, "Mak, lapar." Dia enggak peduli mamanya bisa siapin atau enggak. Artinya anak-anak tuh lebih jujur dengan keadaannya sendiri. Haleluya. Anak-anak jujur loh. Anak-anak kalau disuruh minta maaf, paling cepat minta maaf. Kalau kita berapa? 2 kali 65 hari, saudara. Baru kita memaafkan. Makanya Alkitab bilang, kalau engkau gak jadi sama seperti anak kecil ini, engkau gak bisa engkau gak bisa lihat kerajaan surga. Anak kecil banyak kelemahan, tapi merubah kelemahan anak kecil lebih gampang daripada orang yang sudah bertuur. Tahu bertuur? Pohon yang sudah sukar mau dibengkokin. Orang bilang tuur, saudara. Udah akarnya merambat, saudara. Saya ada 15 pohon anggur, sedini mungkin saya bengkok-bengkokin, saudara. Kalau udah gede, udah keras, udah nggak bisa dibengkokin. Kalau masih kecil, gampang dibengkokin. Makanya saudara kalau punya anak masih kecil dibengkokin sekarang, saudara. Ditata sekarang. Haleluya. Kenapa Tuhan waktu jadikan engkau orang pertama jadi anak Tuhan, Tuhan selalu meluaskan keinginan saudara. Saya bilang, waktu engkau sudah lama jadi Kristen, kadang-kala engkau banyak gagal. Tapi waktu engkau jadi Kristen, engkau sukses. Oh puji Tuhan, setelah aku jadi Kristen, aku sukses selalu, berhasil selalu. Karena itu cara Tuhan itu apa bahasa saya? Formula Tuhan, saudara. Supaya waktu engkau jadi orang Kristen, engkau tahu bahwa Tuhan itu mendidik engkau dari kecil. Waktu engkau kecil, engkau gak peduli mama mau kasih roti atau enggak, engkau nangis sampai dapat roti, betul? Roti. Saya bilang, aduh, ini nanti opa yang beliin sepeda pertama. Tapi sudah bilang, kalau kamu ke mall, jangan babanting, Mbak Ojo menangis. Antum babanting, dia banting-banting di lantai, saudara. Dia beli itu, saudara. Apa dia punya perasaan? Enggak. Dia selalu melakukan itu karena tujuan hatinya. Tapi orang dewasa kadang harus munafik untuk menahan keinginan hidupnya. Bapak ibu saudara, Tuhan butuh engkau jadi anak kecil di hadapan Tuhan. Haleluya. Teriaklah sama Tuhan. Berserulah sama Tuhan. Tuhan, aku perlu ini. Dia gak peduli orang lain mau kasih atau gak kasih. Haleluya. Makanya iman, kadang itu iman buta.
Waktu saya bilang kita mau beli ini 1,5 miliar, lalu pendeta yang pertama saya panggil doa, dia yang pertama saya panggil khotbah. Waktu dia bilang, mana mungkin kamu bisa beli ini? Tapi dia saya berdoa, doain tanah ini. Lalu dia bilang apa? Sekarang dia meninggal. Pendeta yang imannya iman gila, saudara. Yang gak mungkin bisa beli segitu. Tapi saya mau teriak sebenarnya kecil. Aku mau Tuhan. Aku gak tahu aku bisa. Orang tua aku bisa beliin. Haleluya. Kalau kau gak bisa seperti anak kecil, kamu gak bisa melihat kerajaan sorga. Engkau udah dewasa, jiwamu dipulihkan setiap waktu. Secara kontinu tiap hari berubah menjadi sama seperti Kristus. Engkau harus memulai hidupmu dari anak kecil. Mau diubah, mau dibentuk. Haleluya. Mau dengar-dengaran. Saudara, besok sebentar ada panitia. Peluang-peluang itu ada om bilang tadi. Mau ini mau itu, ada yang ngambek om. Tapi kalau di sini mereka menjalankan program gembala. Tinggal dengar gembala apa mau kerjakan. Gitu panitia. Haleluya. Haleluya. Gitu kan saudara. Kalau diserahkan ke panitia, semua maunya sendiri saudara. Tapi saya percaya setelah kita mau 20 tahun ini, nggak pernah ada panitia begitu om di tempat ini. 20 tahun 2023, 20 tahun GPDI ada di Medland ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Berdoa penyerah. Minta Ibu Gembala sama opanya Levi. Iya. Oke. Boleh dampingi para pelayan bersama-sama mengelilingi. Kalau di sini ada anak kecil di bawah umur 12 tahun yang belum pernah diserahkan, bawa dia di gereja. Belum terlambat untuk diserahkan ke Tuhan. Yang anak kecil atau yang ingin masih mau diserahkan sudah umur 50. Haleluya. Slide lagunya. Nanti Ibu Gembala sebagai omanya dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa. kalau orang lain yang kau berkati kami juga Tuhan. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Satu hal yang kami tahu dari firman-Mu, bahwa tidak pernah ada satu orang terlahir di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya semua yang hidup adalah seizin Tuhan. Kami nggak mengerti apakah ada anak yang lahir dari perempuan pelacur, yang lahir dari orang hasil perkosaan. Tapi ini yang kami tahu, setiap kehidupan terjadi di dunia ini seiring dan sepengetahuan Tuhan. Setiap orang ada di dunia ini dihadirkan Allah dalam cara yang berbeda, tapi dalam satu tujuan Tuhan, yaitu Tuhan mau berkati, Tuhan mau pakai, dan Tuhan jadikan alat di hadapan Tuhan menurut cara Tuhan. Itu sebabnya kami yang hadir pun hari ini telah terlahir dalam usia kami yang kemarin, beberapa puluh tahun lalu, beberapa tahun lalu. Kami tahu kami hidup dalam rencana Tuhan. Kenapa Tuhan lahirkan, adakan kami di dunia ini. Itu sebabnya kami mau serahkan kehidupan kami pada program rencana Allah yang sesungguhnya di depan kami. Dan di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, keluarga kamu Ratu Langit membawa anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kami berdiri atas firman Allah.
untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan serta memberkati bayi kecil ini. Levi Rahmaninov, Ratulangi kamu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini dia bertumbuh menjadi dewasa, bertambah secara umur, bertambah secara fisik, bertambah secara pengetahuan, otaknya berkembang. Semua perkembangan lahirnya seizin Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan dalam tujuan-tujuan Tuhan. Kami tahu setelah ini dia hidup 100% dalam kendali Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Sekali lagi terimalah anak ini Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati suami istri ini Tuhan. Mereka banyak keterbatasan, kelemahan, menjaga anak ini. Tapi ada Tuhan yang memampukan mereka, memberi mereka hikmat, marifat, akal budi, kesanggupan, kemampuan untuk merawat anak-anak mereka nanti yang Tuhan percayakan lewat kelahiran anak-anak berikut mereka Tuhan. Serta kebutuhan, keperluan yang mereka perlukan untuk membiayai hidup anak-anak Tuhan adakan. Kami percaya Tuhan yang mengadakan kelahiran anak di keluarga mereka, maka Tuhan yang menjadi penyedia dalam kehidupan keluarga ini. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan memberkati kemurahan, kesetiaan Tuhan berjalan bersamamu dari sekarang. Apa yang kau buat berhasil, yang kau kerjakan berhasil, yang kau rencangkan berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, bahwa engkau sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tamatkan dulu ibadah ini, lalu kita akan melakukan pelantikan panitia dengan nama-nama yang akan saya bacakan nanti. Kita nyanyi satu pujian. Lagu ini aja, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ada yang mau dibantu doa secara khusus atau yang mau milik Tuhan yang mau didoakan? Boleh datang ke depan. Mau berdoa bersama-sama sebelum ibadah ini diakhiri. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Lalu berkati tangan hamba yang mengalir dari surga. Dan mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat atasmu, terimalah jadi kekuatan. Orang lain kau hampiri di masa mudamu Tuhan pakai dan rancangan menyertai setiap janji Allah yang ada bagi Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang diberkati, keluarga yang diberkati kekuatan, terimalah berkat Tuhan yang menjadi bagian hidup. Apa yang kau buat bagi Tuhan, balaskan berkat berlimpah, kesetiaan Tuhan, ketaatamu, upaya yang besar dari surga bagimu dalam nama Yesus Kristus. Jadilah anak muda yang hebat, yang hari esokmu pasti ada, yang Tuhan rancangkan bagi hal baik. Masa muda menjadi berarti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibu kasih yang Tuhan ini Tuhan, berjalan dalam kemurahan kebaikan Tuhan. Kelemahan mereka dikuatkan, sakit disembuhkan, pulihkan, berlimpah dalam keberkatan Tuhan. Damai sejahtera menjadi bagian mereka hari esok mereka dalam cara Tuhan yang dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Jadilah anak muda yang hebat, gila, bangga untuk hari esok. Karena di mana engkau ada, di sana Tuhan ada, memberkatimu, mendatangkan kebaikan bagimu. Ingatlah di mana engkau setia, engkau berdiri di bumi di mana Tuhan janjikan berkat, di sana berkat mengalir bagimu. Dalam nama Yesus memberkati kemurahan
Diberkati langsung apa yang kau buat, apa yang kau lakukan. Amin, Tuhan. Berkati anak-anak kecil Tuhan, mereka berjalan membuat kebaikan. Kemurahan kebaikan itu terus berjalan berlaku bagi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus mereka jadi orang yang diberkati segala berkat. Terima kasih Tuhan. Jangan Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. beri pujian buat Tuhan kita. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang penuh kemurahan dan kebaikan. Bapa kami di dalam sorga Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami untuk mengerti ketika Tuhan sudah selesai dengan persoalan roh kami sedang berjuang hari dengan jiwa kami, pikiran, perasaan kami yang masih diganggu oleh kuasa-kuasa daging, kuasa-kuasa kegelapan, tawaran-tawaran manis dunia, sehingga kami seringkali kalah, lemah Tuhan. Tapi kami punya Yesus, punya Roh Kudus, punya firman yang terus menolong kami supaya kami tetap berjalan dalam rel kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh jatuh tapi kami bangun, kami bangkit karena tangan-tangan kanan Tuhan menggenggam hidup kami Tuhan. Berkati Bapak kamu Tuhan sudah melayani kami hari ini, berkati dengan rahmat-Mu yang ajaib, menyertai dia sekarang sedang dalam dunia pendidikan, sekolah teologi Tuhan, sekolah Alkitab. Allah memberkati dengan hikmat, marifat di Tuhan. Semakin Tuhan pakai dia dengan cara Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan beri secara khusus dalam kehidupannya Tuhan, serta dia dengan kuasa dan mujizat-mujizat dalam pelayanannya Tuhan. Sehat kuatkan, menyelesaikan sekolah teologi ini, dan dia kembali di ladang Tuhan. Dia telah memilih ini Tuhan, dan Tuhan akan terus berjalan bersama dia karena dia memihak kepada Tuhan. Tuhan memihak kepadanya Tuhan, dan membuat dia berhasil dalam segala rencana-rencananya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan untuk memberkati, berkati semua yang berdiri di mimbar ini, di pelayanan ini hari ini Tuhan. Balaskan berkat berlimpah bagi mereka untuk apa yang mereka buat. Kami percaya hanya Tuhan yang dapat membalaskan berkat berlimpah. Semua pengorbanan kami, semua jerih lelah kami yang kami kerjakan, kami lakukan hari ini, kami terima balasan berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan Tuhan sama menolong mereka, dan mereka tiba dengan selamat menikmati kemurahan kebaikan Tuhan hari lepas hari, sampai Tuhan datangkan kami kembali di rumah Tuhan ini, di setiap ibadah di tempat ini untuk menyembah memuliakan akan nama Tuhan. Kami sudah berdoa akhir ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang membawa berkat dan anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kita yang setia, yang taat, yang mau berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa padamu Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi, ditinggikan nama-Mu Kristus agung. Haleluya. Diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian sebentar, silakan duduk. Silakan duduk dulu sebentar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan pelantikan, dan kami atas nama Jemaat Obaja terima kasih banyak buat pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, apakah baru ada yang baru pertama kali hadir hari ini di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya saja.
Oke, semua di atas. Oke, semua stok lama, saudara. Tolong memberkati panitia Natal OIC, Obaja Incredible Church, saudara. 2023. Bapak Ketua Bapak Jonathan, Wakil Ketua Bapak Ansori, Sekretaris Bapak Rudi, Wakil Sekretaris Bapak Yoce, Bendahara Ibu Irma, Wakil Bendahara Ibu Mimi, Seksi Doa, Ibu Daisy, Ibu Ana, Ibu Magdalena Tan, Ibu Sianipar. Semua nama yang tersebut boleh datang ke depan, terkecuali Ketua berdiri di tengah, karena pemberkatan cuma di kepala Ketua saja. Kedua, Seksi Acara Ibu Gembala, Bapak Waru, dan JJ. Seksi Dana, Bapak Gunawan, Bapak Munte, Bapak Nukri, Ibu Hani, Bapak Yanto. Seksi Musik, Eliezer dan Eka. Konsumsi, Ibu Erni, Ibu Aping, Ibu Sisil, Ibu Ros Munte, Ibu Yuli. 6. Perlengkapan dan keamanan, Bapak Sianipar dan Bapak Maksi. Dokumentasi, Timothy dan Frizelo Nathanael. Ayat 8. Ke-8. Multimedia, Benny dan Carlos. Dekorasi, Kristanya Winda Sese Marvel. 10. Soundman, Stanley. Media dan publikasi, Rere, Denny, Esther. Yang lain yang tak tersebut namanya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saudara diberikan kesempatan memodifikasi pelayanan ini sampai Natal 2023 boleh terjadi. Kita nyanyikan melayani lebih sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Yang tidak hadir hari ini sudah ikut terlantik dalam doa bersama hari ini. Amin. Puji Tuhan. Oke, jadi yang pengurus harian utamanya, Ketua Pak Jonathan, Pak Ansori, Pak Rudi, Pak Yoce, Ibu Irma, Ibu Mimi bisa ada di depan sini. Boleh, nggak apa-apa. Udah yang bapak-bapak boleh di depan ya, oke? Melayani lebih sungguh. Mari jemaat Tuhan di belakang kita berdiri semua. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Bapak di surga. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi melayani sambil kita angkat tangan kita. Melayani Allah Bapa kami di dalam surga. Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdiri di hadapan hamba-Mu. Personil pelayanan panitia Natal GPD Obaja Incredible tahun 2023. Bapa kami di sorga, mereka umat-umat yang biasa, mereka standar sebagai manusia alamiah, tapi dalam pelantikan ini biarlah Roh Kudus-Mu hadir datang dan membekali mereka sehingga mereka bekerja bukan dengan kuat gagah mereka, bukan dengan kepintaran mereka, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdiri melantik personil panitia Natal hari ini melalui Bapak Ketuanya terhadap seluruh personil panitia hari ini dengan kuat kuasa yang dari surga yang membuat mereka melayani dengan kekuatan Tuhan. Dan inilah berkat